Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pendidik, utamanya guru pendidikan agama Islam di semua jenjang, guru pendidikan moral Pancasila di semua jenjang. Akhir-akhir ini kita sangat prihatin dengan kejadian-kejadian yang sangat-sangat tidak kita inginkan dan sedikit banyak menyakitkan kita semuanya, atau sebagian daripada kita merasa terusik hatinya. Oleh karena itu ke depan saudara-saudara pendidikan agama Islam khususnya dan pendidikan agama umumnya serta pendidik moral Pancasila, marilah kita ajari generasi muda kita, anak didik kita untuk menjadi generasi yang mempunyai budaya berpikir baru, budaya baru bangsa Indonesia yang sama sekali meninggalkan apa-apa yang sudah kita lalui. Yang sudah kita lalui itu kita bisa tahu semuanya banyak pertentangan, banyak konflik, baik konflik secara pandangan maupun konflik secara fisik yang membawa korban, yaitu konflik-konflik yang berbau sara. Kalau kita mengajari anak-anak didik kita untuk berpikir secara alternatif, karena sementara ini kita ini berpikirnya adalah berpikir diagonal. Berpikir diagonal adalah pikiran kita selalu mengatakan selain kebenaran yang kita miliki, lainnya itu salah, lainnya itu harus kalah. Ini tidak cocok dengan negara yang berdasarkan Pancasila. Kalau kita sudah sepakat menurut pendiri bangsa ini adalah kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap bersatu dalam wadah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Apapun agama yang dipeluk, dari manapun suku berasal, ini kita kalau berpikir alternatif tidak seperti berpikir diagonal. Artinya begini, orang selalu, contohnya ya, kalau misalnya saya orang Islam, yang paling benar, yang paling baik itu adalah agama Islam. Ini kalau berpikir diagonal, lainnya itu salah, tidak ada kebaikan sama sekali. Tapi kalau kita berpikir alternatif, iya, memang menurut keyakinan saya, menurut agama saya yang saya yakini, yang paling baik, yang paling benar adalah Islam. Tapi kalau berpikir alternatif, di sana ada banyak agama yang diakui oleh dasar negara kita. Berbagai macam agama. Saya harus mengatakan menurut pemeluknya, sekali lagi menurut pemeluknya dan keyakinan mereka, mereka juga mengatakan seperti apa yang saya katakan dan seperti apa yang saya yakini. Saya tidak boleh mengusik, tidak boleh mengganggu, tidak boleh membuat mereka juga tersinggung. Supaya apa? Supaya kehidupan berbangsa dan bernegara ini tentram, sehingga kita bisa bersinergi. Sekali lagi, bersinergi. Sinergi itu adalah, kalau dalam bahasa Islam adalah ta'awanu fil bir.
sesuatu yang dibolehkan oleh syariat, kita boleh bekerja sama. Misalnya membangun moral bangsa kita untuk semuanya mentaati hukum, berpikir alternatif. Kalau kita bisa mendidikkan, melatihkan kepada anak didik kita, nantinya akan mengakibatkan bangsa ini saling bisa bersinergi, tidak alergi lagi berkawan dengan siapapun, kapanpun, mengerjakan apapun, selama itu suatu kebaikan, itu tidak jadi masalah. Tidak seperti sekarang ini, seolah-olah bangsa ini adalah terkotak-kotak gitu. Wah, ini bukan kami, ini mereka, ini dia, ini kami. Nah, inilah nanti yang akan menghambat kemajuan bangsa kita. Tetapi kalau kita bisa mendidikkan sekali lagi cara berpikir alternatif, tidak diagonal lagi, kita akan bisa sinergi. Dan ini akan membawa dampak yang luar biasa di abad 21 ini. Karena ilmu pengetahuan dan keterampilan sudah kita kuasai melalui pendidikan matematika, IPA yang berkurikulum 13, yang anak ini pada intinya adalah bisa meneliti, menyimpulkan, berkomunikasi dan lain sebagainya, dan kreativitas. Dan bisa bekerja sama dengan siapapun. Bahkan menurut pandangan kami, yang selama ini menggelitik bagi kami adalah supaya anak kita bisa bersaing. Nonsen kalau kita mengatakan bersaing. Tidak bersaing, tapi sekali lagi sinergi kepada siapapun, bangsa manapun. Apalagi pasar bebas sekarang ini. Nah, kalau kita masih bersikukuh untuk bisa bersaing, ya akan menjadi pengekor saja. Tetapi kalau kita ini berpikir bersinergi dengan bangsa-bangsa yang lain, saya yakin di antara bangsa-bangsa lain yang datang ke negara kita ini pasti membawa hal yang positif. Nah, yang positif itu bisa kita sinergikan dengan kemampuan sumber daya kita, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya, untuk meraih keuntungan bersama. Kenapa demikian? Saya berpikir karena semua manusia itu adalah manusia. Jangan dikotak-kotakkan dengan warna kulit, agama, bangsa, dan lain sebagainya. Enggak, dunia yang akan datang adalah dunia yang global. Oleh karena itu kita harus siap bersinergi. Jangan bersaing. Kalau yang bersaing adanya ya nanti ujung-ujungnya adalah perang. Kalau perang itu mesti satu sama lain ingin menghancurkan yang lain. Kalau sekarang dihancurkan, nusun kekuatan. Pada kali lain berusaha untuk menghancurkan. Dunia tidak akan pernah damai. Oke lah, kalau memang dunia nggak mau damai, kawasan kita lah. Kecil negara kita, kemudian kawasan ASEAN, kemudian kawasan Asia. Nah, kita akan menjadi contoh. Kenapa? Karena bangsa Indonesia ini luar biasa. Pernah didatangi bangsa Portugis, pernah didatangi bangsa Inggris, pernah dijajah Belanda. Dari dulu bangsa Cina, Arab, India. Tapi kalau semuanya kita sinergikan, tidak bersaing, aman, nggak gontok-gontokan. Nah, ini ide daripada kita akan menyatukan antara pendidikan agama dan pendidikan moral Pancasila ini menjadi bersinergi, sehingga ke depan bangsa itu mempunyai budaya baru, yaitu budaya Indonesia. Misalnya saja, maksud saya ini adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Indonesianya yang didahulukan, bukan Islamnya. Kalau Islam nanti, wah, yang tidak Islam bukan bolo saya, bukan saudara saya, tidak bisa sinergi dengan saya atau dengan kami yang beragama Islam. Tidak. Abad 21 adalah
abad sinergi, bukan abad persaingan. Lelah persaingan itu membawa kehancuran dan membawa iri, dengki, hasut, dan lain sebagainya. Prinsip kami adalah lakum dinukum waliyadin. Agamaku ya agamamu, agamaku ya agamaku, mohon maaf, agama kamu ya agama kamu. Tapi masalah memajukan bangsa ini, kita seperti Nabi Muhammad SAW. Ketika mengatur Madinah, Nabi Muhammad tidak pakai syariat Islam, tapi pakai piagam Madinah yang mereka sepakati. Nah, siapa yang berkhianat dengan piagam Madinah, ya disikat. Semacam bangsa Yahudi Quraisy, kalau tidak salah seperti itu. Kita juga demikian. Menanti siapapun yang menjadi pemimpin negeri ini, karena saya yakin bahwa tidak harus orang Islam saja yang menjadi pemimpin bangsa ini. Pada suatu saat pasti ada pemimpin yang non muslim, nggak apa-apa, tapi asalkan setia pada Pancasila. Seandainya tidak, ya kita turunkan. Begitu juga orang Islam pun, seandainya mengkhianati Pancasila, ya kita turunkan. Supaya apa? Supaya tentram. Kita sepakati semacam waktu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyepakati piagam Madinah, kita menyepakati piagam Pancasila. Suatu pengalaman sejarah yang tidak bisa kita lupakan, yaitu Nabi Muhammad pernah menyuruh para sahabatnya yang tertindas di Mekah itu hijrah ke Abisinia, yang pada saat itu rajanya, Raja Negus, beragama Nasrani. Nah, ini kan suatu hal yang bisa kita perdebatkan. Seandainya nanti kita umat Islam yang ada di Indonesia ini mayoritas dipimpin oleh minoritas, jangan katakan minoritas, dipimpin non-muslim yang kebetulan bukan beragama Islam tapi Pancasilais, ada kemungkinan ke situ. Kita nggak usah ribut-ribut kalau seandainya pemimpin itu membelokkan Pancasila. Ini yang perlu kita didikkan kepada anak didik kita. Kita siapkan, karena segala sesuatu itu mungkin terjadi. Nah, kalau segala sesuatu mungkin terjadi, anak didik kita sudah kita siapkan secara pikiran, secara keyakinan, kemudian secara budaya, yaitu budaya kita adalah berpikir alternatif dan bekerja secara sinergis. Itu yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau seandainya ada yang berbeda pendapat dengan kami, itu suatu hal yang wajar. Bisa kita ketemu di darat, berbincang-bincang, tapi berniat untuk saling asuh, asih, bukan berdebat. Yang bercorak berpikir, sekali lagi saya ungkapkan, bercorak berpikir diagonal. Kamu harus kalah, saya harus menang, kami harus menang, kamu harus minggir, dan lain sebagainya. Sekali lagi, sinergis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.